kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengaruh sosial, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, ada Yunita Endrawati dengan NIM 802020-174. Yang kedua ada Henok Setia Nugraha dengan NIM 802020-175. Yang ketiga ada Revalena Elsa Rianantia dengan NIM 802020-182. Yang keempat ada Sola Gracia Shalom Yanira dengan NIM 802020-193. Yang kelima ada Kristofani Denavia dengan NIM 802020-206. Dan yang terakhir saya sendiri, Juan Gabriel Claudio Sinadia dengan NIM 802020-207. Konformitas, pengaruh kelompok dalam tindakan. Kesesuaian dengan kata lain mengacu pada tekanan untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang menunjukkan bagaimana kita harus atau seharusnya berperilaku. Aturan-aturan ini dikenal sebagai norma sosial dan seringkali memberikan pengaruh yang kuat pada perilaku kita. Misalnya, contoh, pemerintah pada umumnya berfungsi melalui konstitusi dan hukum tertulis, catur dan permainan lainnya memiliki aturan yang sangat spesifik, dan rambu-rambu di tempat umum, misalnya di sepanjang jalan raya, di taman, dan di bandara, menjelaskan perilaku yang diharapkan dengan sangat rinci, misalnya berhenti, dilarang parkir, dan jauhkan dari rumput. Fakta bahwa kita dapat memprediksi perilaku orang lain dan perilaku kita sendiri dengan keyakinan yang cukup besar dalam situasi ini dan banyak situasi lainnya, menggambarkan efek yang kuat dan umum dari tekanan terhadap kesesuaian untuk melakukan apa yang diharapkan untuk kita lakukan dalam situasi tertentu. Seberapa banyak kita sesuai, lebih dari yang kami pikirkan. Kesesuaian adalah fakta kehidupan sosial. Kita cenderung memakai gaya pakaian yang sama dengan teman kita, mendengarkan musik yang sama, menonton film yang sama, dan membaca buku dan majalah yang sama. Secara keseluruhan, kita merasa jauh lebih nyaman ketika kita mirip dengan teman dan keluarga kita daripada ketika kita berbeda dari mereka. Bukti yang lebih langsung untuk fakta bahwa kami percaya kami kurang rentan terhadap tekanan konformitas dibandingkan orang lain disediakan oleh penelitian yang dilakukan oleh Pronin, Berger, dan Molowski. Solomon Asch yang penelitiannya tentang pembentukan kesan yang kita bahas di bab 3 melakukan serangkaian eksperimen tentang kesesuaian yang membuahkan hasil yang dramatis. Penelitian Asch jelas merupakan klasik dari psikologi sosial, tetapi pada kenyataannya itu juga modern dalam beberapa hal ini. Jadi kami menjelaskannya di sini untuk menggambarkan sejauh mana kami berusaha untuk menghindari perbedaan dari orang lain sehingga kami menonjol seperti pepatah sakit jempol. Penelitian Asch tentang kesesuaian, tekanan sosial, kekuatan yang tak tertahankan. Asch menciptakan dilema sosial yang menarik bagi para pesertanya yang tugasnya hanya menanggapi serangkaian masalah perseptual. Pada masing-masing soal, peserta harus menunjukkan yang mana dari 3 garis perbandingan yang cocok dengan panjang garis standar. Beberapa orang lain, biasanya 6-8 orang, juga hadir selama sesi, tetapi tidak diketahui oleh para peserta sebenarnya. Semuanya itu adalah asisten eksperimen. Pada kesempatan-kesempatan tertentu, yang dikenal sebagai uji kritis, 12 dari 18 masalah, antik-antiknya menawarkan jawaban yang jelas-jelas salah. Mereka dengan suara bulat memilih baris yang salah sebagai kecocokan untuk baris standar. Ada satu aspek lagi dari penelitian Asch yang penting untuk disebutkan. Dalam penelitian selanjutnya, dia mengulangi prosedur dasarnya, tetapi dengan satu perubahan penting. Alih-alih menyatakan jawaban mereka dengan lantang, pesertanya menuliskannya di selembar kertas. Penelitian Sheriff tentang fenomena autokinetik, bagaimana norma muncul. Sheriff menyadari bahwa dia dapat menggunakan situasi ini
Untuk mempelajari munculnya norma-norma sosial, hal ini terjadi karena terdapat ambiguitas yang cukup besar tentang seberapa banyak cahaya bergerak dan orang yang berbeda menganggapnya sebagai jarak yang bergerak berbeda. Jadi, ketika kita ditempatkan dalam pengaturan ini dengan beberapa orang lain dan diminta untuk melaporkan seberapa besar mereka memandang cahaya bergerak, mereka saling mempengaruhi dan segera menyatu pada sejumlah gerakan tertentu. Kesepakatan itu dalam arti tertentu merupakan norma kelompok. Temuan Sherif juga membantu menjelaskan mengapa norma sosial berkembang dalam banyak situasi, terutama yang ambigu. Baik, faktor yang pertama itu ada kohesivitas dan konformitas. Jadi, kalau kita definisikan, kohesivitas itu merupakan ketertarikan terhadap sesuatu. Nah, semakin besar kohesivitas seseorang terhadap suatu kelompok, atau semakin besar ketertarikan seseorang terhadap suatu kelompok, maka semakin kecil konformitas yang akan mereka lakukan. Oleh sebab itu, beberapa orang bahkan rela melakukan segala sesuatu agar dia bisa diterima oleh kelompok tersebut. Konformitas dan ukuran kelompok. Jadi, penelitian AS itu mengatakan bahwa semakin besar ukuran kelompok, maka akan menentukan juga semakin besar konformitas yang dilakukan oleh seseorang. Lalu yang ketiga, yaitu norma sosial deskriptif dan norma sosial injungtif. Norma sosial deskriptif ini adalah norma yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, yang adaptif dan efektif untuk kita lakukan. Sedangkan norma injungtif ini sebaliknya, mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan dan tidak efisien dan adaptif untuk kita lakukan. Kita bisa ambil contoh seperti ini. Untuk norma injungtif, seandainya kita berada di suatu tempat yang kita sebenarnya sudah punya kebiasaan membuang sampah sembarangan, namun di tempat itu kita diajarkan untuk harus membuang sampah pada tempatnya. Maka mau tidak mau kita harus mengikuti perintah itu dan membuang sampah di tempat itu, yaitu di tempat sampah. Meskipun itu sebenarnya berkebalikan atau berlawanan dengan diri kita. Sedangkan yang deskriptif itu sebaliknya. Dasar konformitas. Kalau pengaruh sosial normatif, yaitu ketika seseorang mengubah perilaku ataupun tingkah lakunya untuk memenuhi harapan orang lain. Nah, sebelumnya kan kita tahu bahwa orang melakukan konformitas itu supaya dia mendapatkan penerimaan atau persetujuan terhadap suatu kelompok atau terhadap situasi tertentu. Nah, dari sini, di pengaruh sosial normatif ini, seseorang itu melakukan supaya dia diterima, supaya apa yang dia lakukan itu memenuhi harapan orang lain. Jadi saya kasih contoh seperti ini. Ketika saya dan teman saya, kita berdua, saya adalah seorang perokok, lalu teman saya ini adalah orang yang sehat. Ketika saya bersama dia, saya melihat cara minumnya. Oh, dia minumnya jus buah, dia membawa bekal makanannya buah-buahan. Sedangkan saya tidak suka minum jus buah, saya tidak suka makan buah-buahan, saya seorang perokok. Saya tidak ingin ditolak oleh teman saya, maka saya pun akhirnya berpura-pura supaya, oh saya juga mau nih jus buah, kita beli jus buah aja yuk. Saya minta dong, saya juga suka buah. Padahal sebenarnya itu berkebalikan dengan diri saya. Baik teman-teman, kita akan bahas yang kedua nih. Pengaruh sosial informasional itu merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan melihat keadaan sekitar atau melihat orang lain itu sebagai sumber informasinya untuk menghadapi dunia sosialnya. Nah, kita bisa ambil contoh seperti ini. Ketika kita mau makan ke suatu tempat yang baru, kita belum pernah tahu cara pesannya bagaimana, kemudian kita masuk dan ikut antri. Kita sambil lihat sekeliling sambil mikir, oh cara makannya di sini tuh kayak gini, habis makan nanti baru bayar, habis bayar nanti sampah makanannya ditaruh di sana.
Dengan cara seperti itu, kita jadi tahu dan mendapatkan informasi, dan kita bisa diterima di kelompok itu atau di tempat makan tersebut dengan orang-orang di sekitarnya. Yang pertama itu ada menghilangkan individualitas. Tetapi karena konformitas ini menghalalkan atau melakukan segala cara supaya kita bisa diterima di suatu kelompok, maka kita cenderung untuk ikut-ikut, kemudian kita cenderung untuk menyerupai diri kita seperti mereka. Jadi kita jarang bisa melakukan segala sesuatu itu secara mandiri karena kita merasa bahwa semakin besar ukuran kelompok, kita harus masuk di sana, semakin besar yang konformitas kita lakukan. Lalu yang kedua, mengurangi kreativitas, ya seperti yang saya bilang sebelumnya, kita kan saat ingin meningkatkan konformitas kita mencoba menyerupai diri kita dengan kelompok tersebut, maka kita merubah diri kita dan kita tidak bisa menjadi diri kita apa adanya, maka itu artinya kita membatasi kreativitas di diri kita. Lalu yang ketiga, anggota kelompok itu menjadi anggota yang biasa-biasa saja karena keterbatasan ruang, sebab kita merasa kalau kita berbeda itu artinya kita bisa tertolak jadi anggota kelompok tersebut. Kata kekuasaan memunculkan gambaran tentang orang-orang yang bertanggung jawab seperti para pemimpin politik, jenderal, dan kepala perusahaan besar. Orang yang memiliki kekuasaan tampak lebih menikmati kebebasannya karena orang yang memiliki kekuasaan kebal terhadap pengaruh sosial. Hal tersebut terjadi karena orang yang memiliki kekuasaan cenderung tidak bergantung pada orang lain untuk mendapatkan sumber daya sosial. Akibatnya mereka tidak memperhatikan ancaman dari orang lain yang dapat membatasi tindakan mereka. Mereka cenderung tidak mengambil perspektif orang lain sehingga tidak mudah terpengaruhi. Motif seksual dan nonkonformitas. Setiap orang memiliki alasan untuk melakukan konformitas seperti mendapatkan persetujuan sosial, untuk menafsirkan situasi yang tidak biasa dengan benar, dan untuk memberikan kesan yang baik pada orang lain. Namun terkadang ada orang yang menolak konformitas karena ingin melakukan apa yang mereka anggap benar. Selain itu, bisa untuk menarik perhatian pasangan yang diinginkan. Hal tersebut disebabkan karena stereotip gender yang seringkali menyertakan ketegasan dan kemandirian pria, tetapi tidak selalu menyertakan karakteristik tersebut untuk wanita. Keinginan untuk terlihat unik. Kebanyakan orang berpikir bahwa mereka kurang patuh daripada yang lainnya. Hal tersebut disebabkan karena setiap orang ingin terlihat unik, yang menjadi faktor untuk melawan konformitas. Apakah pria dan wanita berbeda dalam konformitas? Ratu Victoria dari Inggris pernah menyatakan pernyataan berikut pada suratnya. Kami wanita tidak dibuat untuk memerintah, dan jika kami wanita yang baik, kami harus membenci pekerjaan pria ini. Dari kutipan ini menunjukkan bahwa wanita tidak suka menjadi pemimpin dan lebih memilih menjadi pengikut daripada memimpin. Pada percobaan yang dilakukan oleh Egli dan Carly yang dilakukan pada tahun 1981 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat kecil antara laki-laki dan perempuan, dengan perempuan sedikit lebih banyak menerima pengaruh sosial dibanding laki-laki, dan laki-laki lebih percaya diri tentang bagaimana berperilaku, karena itu menunjukkan lebih sedikit konformitas. Pengaruh minoritas. Moscovici melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa minoritas dapat mempengaruhi mayoritas. Hal tersebut dilakukan dalam situasi tertentu. Minoritas dalam kelompok dapat berbalik melawan mayoritas. Agar dapat menentang mayoritas, anggota minoritas harus konsisten dalam menentang pandangan mayoritas. Anggota minoritas harus menghindari tampil kaku dan dogmatis. Jika minoritas memperdebatkan posisi yang konsisten dengan tren sosial saat ini, peluang untuk mempengaruhi mayoritas lebih besar. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai compliance. Yang pertama yaitu pemenuhan, prinsip yang mendasari. Robert Cialdini mengemukakan bahwa cara terbaik untuk mengetahui tentang pemenuhan adalah dengan
mempelajari suatu pemenuhan profesional yang keberhasilannya bergantung pada kemampuan untuk membuat orang lain mengatakan iya. Untuk melakukan teknik ini, dia menyembunyikan identitas aslinya untuk sementara waktu dan mengambil pekerjaan di berbagai tempat seperti di bidang periklanan, penggalangan dana, dan di bidang lain yang berfokus pada pemenuhan. Nah, berdasarkan teknik ini, ia menyimpulkan bahwa semuanya itu bersandar pada prinsip dasar. Dan itu ada 6. Nah, 6 prinsip dasar itu antara lain yang pertama adalah persahabatan atau kesukaan. Maksudnya dalam memenuhi kebutuhan kita cenderung untuk mendahulukan permintaan yang diminta oleh orang terdekat kita. Dan yang kedua adalah komitmen. Nah, setelah berkomitmen pada suatu tindakan yang secara otomatis kita lebih bersedia untuk memenuhi kebutuhan orang yang juga memiliki konsistensi pada dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah kelangkaan. Nah, secara umum kita lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan terhadap barang yang langka. Selanjutnya yang keempat ada timbal balik, yaitu pemenuhan yang terjadi ketika kita merasa berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau permintaan orang lain yang juga sebelumnya mereka telah membantu kita. Dan yang kelima ada validasi sosial. Kita ingin diakui secara benar dan hal yang dilakukan adalah bertindak sama seperti yang orang lain lakukan. Dan yang terakhir, keenam, wewenang. Secara umum kita lebih bersedia untuk memenuhi permintaan orang yang memiliki otoritas. Selanjutnya, ada taktik berdasarkan persahabatan atau rasa suka. Nah, dalam teknik manajemen kesan, sering digunakan untuk tujuan membuat orang lain menyukai kita sehingga mereka akan lebih bersedia untuk menyetujui permintaan kita. Nah, sebuah pengamatan yang dilakukan juga menunjukkan bahwa memuji orang lain merupakan salah satu terbaik dalam mewujudkan teknik ini. Dan beberapa studi terbaru yang dilakukan oleh Berger, Mason, dan sahabat-sahabatnya pada tahun 2004 menemukan bahwa peserta penelitian lebih mungkin untuk menyetujui permintaan kecil seperti sumbangan dari orang asing. Selanjutnya yang ketiga ada taktik berdasarkan komitmen atau konsistensi. Yang pertama ada the foot in the door. Pada dasarnya teknik ini mendorong sasaran untuk menyetujui permintaan awal yang lebih kecil untuk kemudian membuat permintaan yang lebih besar. Teknik ini bertumpu pada sistem konsistensi yang setelah pelanggan mengatakan iya untuk permintaan kecil, maka akan mengatakan ya juga pada permintaan yang lebih besar. Karena jika menolak, menjadikan kita tidak berkonsisten dengan perilaku kita yang sebelumnya. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa taktik ini berhasil mendorong untuk meningkatkan kebutuhan dalam pemenuhan. Lalu cara lain yang dilakukan yaitu adalah teknik lowball, yaitu teknik yang digunakan untuk penjual mobil. Biasanya saat kita mengunjungi sebuah showroom mobil, pasti ada saja orang yang menawarkan dan memberitahukan kelebihan-kelebihan dari mobil yang sedang dijual tersebut. Dan setelah pelanggan menerima tawaran itu, orang yang awalnya menawarkan kita mobil tadi akan mengubah kesepakatan yang menjadikan pelanggan menjadi kurang beruntung. Nah, dalam kasus ini, tampaknya komitmen awal itu menyebabkan pelanggan lebih sulit untuk menyatakan tidak meskipun kondisi yang membuat pelanggan tadi mengatakan iya telah berubah. Teman-teman, taktik pemenuhan yang selanjutnya akan kita pelajari adalah taktik pemenuhan berdasarkan timbal balik. Apa sih timbal balik itu? Jadi timbal balik ini adalah suatu aturan dasar dalam kehidupan sosial kita yang membuat kita cenderung untuk memperlakukan orang lain seperti orang lain tersebut telah memperlakukan kita. Misalnya nih, orang lain telah berbuat baik kepada kita, maka kita cenderung untuk membalas kebaikan orang lain tersebut sehingga terjadi suatu timbal balik. Seperti itu teman-teman. Nah, berdasarkan taktik timbal
balik ini ada dua pendekatan yang dapat kita lakukan untuk mencapai pemenuhan. Yang pertama adalah pendekatan door in the face, dan yang kedua adalah pendekatan that's not all. Nah, pendekatan door in the face ini adalah kebalikan dari pendekatan yang telah teman-teman pelajari sebelumnya, yaitu pendekatan the foot in the door. Nah, pendekatan door in the face ini dilakukan dengan memberikan permintaan-permintaan yang lebih besar terlebih dahulu, selanjutnya diikuti oleh permintaan-permintaan yang lebih kecil. Yang nyatanya, permintaan yang lebih kecil ini adalah yang ditargetkan oleh seorang yang memberi permintaan tersebut, seperti itu teman-teman. Contohnya nih, misal teman-teman pergi ke pasar. Nah, di pasar penjual itu pasti akan memberikan penawaran harga yang paling tinggi terlebih dahulu. Nah, ini adalah permintaan yang lebih besar tersebut. Selanjutnya pasti terjadi proses negosiasi antara penjual dan pembeli, sehingga nanti harga akan diturunkan. Nah, harga yang diturunkan ini adalah permintaan yang lebih kecil, sehingga persetujuan antara pembeli dan penjual tersebut merupakan pemenuhan keinginan sang penjual, karena penjual pada dasarnya memang menargetkan harga yang lebih rendah tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pendekatan that's not all. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan semacam pemanis atau tip untuk tambahan-tambahan jika seorang mengabulkan permintaan tersebut. Jadi semacam pemancing untuk pemenuhan permintaan tersebut. Contohnya, misalnya teman-teman membeli satu paket alat masak gratis pisau, seperti itu. Juga contoh lainnya, misalnya teman-teman membeli tas gratis gantungan kunci, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, taktik yang terakhir akan kita pelajari bersama adalah taktik berdasarkan kelangkaan. Kelangkaan ini sendiri adalah suatu prinsip dasar dalam kehidupan sosial kita, di mana suatu barang atau hal yang langka dan sulit didapatkan ini akan memiliki value yang lebih besar daripada barang-barang yang ketersediaannya ini melimpah di sekitar kita, seperti itu teman-teman. Nah, berdasarkan teknik kelangkaan ini ada dua teknik yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama adalah teknik playing hard to get, dan kedua adalah teknik deadline. Nah, teknik playing hard to get ini kalau kita bahasakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah teknik jual mahal, teman-teman. Nah, jadi seseorang ini seolah-olah tidak menginginkan atau memiliki minat yang kecil terhadap suatu hal, namun nyatanya dia sangat menginginkan hal tersebut. Misalnya nih, contoh dalam kehidupan romans kita, ada seorang wanita yang dikejar-kejar oleh pria, namun dia agak sedikit jual mahal yang akan membuat pria itu akan lebih mengejar-ngejarnya, seperti itu teman-teman. Padahal wanita ini sangat menginginkan pria tersebut. Nah, contoh lainnya adalah misalnya dalam suatu interview perusahaan, jika suatu calon pelamar ini memiliki kompetensi dan jarang ditemui, dan dia sedikit jual mahal, maka dia akan peluang untuk diterimanya lebih besar, seperti itu teman-teman. Nah, teknik yang selanjutnya adalah teknik tenggat waktu atau deadline teknik. Nah, teknik ini dilakukan dengan memberikan batasan waktu ketersediaan suatu hal atau barang, sehingga orang akan segera untuk mendapatkan hal tersebut. Contohnya nih, misalnya diskon di suatu supermarket memiliki tenggat waktu tertentu, maka orang akan cenderung untuk segera pergi ke supermarket tersebut untuk membeli hal tersebut. Padahal nyatanya kadang harga tersebut tetap akan turun karena barang-barang tersebut harus tetap dijual oleh supermarket tersebut. Teman, pada bagian C ini kita akan membahas mengenai pengaruh sosial simbolis. Teman-teman bisa skip sebentar videonya untuk baca PPT-nya. Jadi pada intinya, pengaruh sosial simbolis ini dapat terjadi karena adanya representasi mental orang lain. Seperti itu, tentang apa yang mereka inginkan kepada kita, tentang bagaimana hubungan kita, kedekatan kita dengan orang tersebut. Nah, skema relasional dan kehadiran psikologis orang lain ini adalah dua mekanisme mengapa hal itu bisa terjadi. Obedience atau kepatuhan adalah keadaan di mana seseorang atau banyak orang ini mematuhi segala perintah yang diberikan oleh figur yang memiliki wewenang atau kuasa yang lebih tinggi. Obedience in the laboratory. Jadi kepatuhan ini diteliti dalam laboratorium oleh Milgram. Jadi dalam penelitiannya, Milgram ini ingin mengetahui apakah individu ini dengan mudah mematuhi perintah dari orang lain yang memiliki wewenang atau kuasa yang lebih tinggi terhadap dia, meskipun bisa jadi hal tersebut dapat merugikan. Penelitian ini dibagi menjadi dua grup. Yang pertama berperan sebagai murid, dan yang kedua yaitu yang sebenarnya partisipan asli.
berperan sebagai guru. Jadi si murid akan diikat pada sebuah kursi yang dialiri listrik nantinya. Setelah itu si murid ini diberi beberapa daftar kata dengan pasangan untuk diingat. Selanjutnya sang guru akan mengetes dengan menanyakan apa pasangan kata yang telah ia ucapkan. Jika si pelajar gagal untuk menjawab, sang guru harus menghukumnya dengan aliran listrik yang intensitasnya akan terus bertambah seiring jika murid ini berbuat kesalahan. Dari mulai 30 volt hingga 450 volt. Pelajar dengan sengaja selalu menjawab dengan salah dan memberikan teriakan palsu karena sebenarnya dia tak tersengat aliran listrik. Pada satu waktu, partisipan ini menolak untuk terus menghukum pelajar. Tetapi ketika ia terus diyakinkan oleh eksperimenter, akhirnya mereka menurut. Hasilnya sekitar 65% meneruskan hingga tingkat terakhir yaitu 450 volt dan seluruh partisipan meneruskan hingga 300 volt. Penelitian dari Milgram ini tampaknya begitu paralel dengan banyak peristiwa kehidupan nyata yang melibatkan kekejaman terhadap korban yang tidak bersalah. Mengapa ketaatan yang merusak ini bisa terjadi? Beberapa faktor. Yang pertama yaitu dalam banyak situasi orang yang berwenang ini biasanya akan membebaskan mereka yang mematuhi perintah dari tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Yang kedua, orang yang berwenang seringkali memiliki lencana atau tanda status yang terlihat. Mereka memakai seragam atau lencana khusus, bergelar khusus, dan sebagainya. Hal ini berfungsi untuk mengingatkan banyak individu dari norma sosial bahwa kita harus mematuhi orang-orang yang memiliki kuasa atau wewenang di atas kita. Yang ketiga, ketaatan dalam banyak situasi melibatkan eskalasi bertahap dari perintah yang berwenang, mulai dari perintah awal yang ringan sampai yang akhirnya berat yang menimbulkan kekerasan atau kerugian. Yang keempat, dalam banyak peristiwa ini sangat cepat sehingga kita sulit mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu bagaimana pengaruh-pengaruh sosial yang negatif ini bisa dilawan? Beberapa strategi mungkin bisa menekan hasil-hasil yang buruk. Yang pertama, individu yang dihadapkan pada perintah dari figur otoritas mungkin bisa diingatkan bahwa semua tindakan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Yang kedua, individu mungkin bisa diberi pengertian bahwa pada poin-poin tertentu patuh total kepada seseorang, kepada perintah yang destruktif tidaklah baik dan bisa merugikan banyak orang. Yang ketiga, individu mungkin merasa lebih mudah untuk menolak pengaruh dari figur otoritas jika mereka mempertanyakan keahlian dan motif dari tokoh-tokoh tersebut. Dan yang keempat, dengan mengetahui tentang kekuatan figur otoritas yang memerintah untuk taat, individu ini bisa belajar mengenai hasil-hasil penelitian ini sehingga mereka bisa menilai ini sebagai hal yang penting. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman mengerti, dan jika ada pertanyaan silakan bertanya kepada kelompok kami. Terima kasih.